Three, two, one. Halo Maira, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana dengan liburan kamu pekan kemarin? Produktifkah atau kembali bermalas-malasan jadi kaum rebahan? Sebagai kaum introvert, sepertinya opsi kedua lebih pas sih untuk saya. Kaget nggak sih dengan tugas podcast yang Ibu berikan ini? Ya, bener banget. Pastinya kaget sih, apalagi ini first time diberikan tugas dalam bentuk podcast seperti ini. Iya, kaget lah ya pasti. Bagaimana tidak, baru juga mulai proses belajar setelah libur beberapa waktu, terus dapat tugas yang buat otak untuk berpikir sekreatif mungkin. Tapi dari tugas podcast yang Ibu berikan ini, kita bisa mencoba hal baru dan tentunya dari podcast ini kita juga bisa sharing ke teman-teman yang nantinya menonton video ini. Mungkin hal-hal yang belum mereka tahu dan setelah menonton video ini mereka alhamdulillah jadi tahu. Oke, sepertinya kita harus menyapa teman-teman yang sedang menonton nih. Halo guys. Apa kabar nih guys? Semoga selalu baik-baik saja ya guys. Oh iya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Si Rahayu dan rekan saya hari ini. Saya Siti Humaira. Kami dari Prodi Kesehatan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Di sini kami akan membuat podcast untuk memenuhi tugas final mata kuliah promosi kesehatan yang diberikan oleh dosen kami yaitu Ibu Nurleli SKM MKes. Di podcast ini, saya dan rekan saya Sri Rahayu akan membahas mengenai mental illness pada remaja. Ya, betul sekali. Mengapa kami membahas mengenai mental illness pada remaja? Karena mental illness atau gangguan kesehatan mental pada remaja itu ramai terjadi dan diperbincangkan belakangan ini. Jadi kami akan sharing ke teman-teman apa sih mental illness itu, penting nggak sih mental health bagi setiap orang, apa saja gangguan kesehatan yang sering terjadi pada remaja, dampak dan cara pencegahannya bagaimana. Kita akan bahas semuanya di podcast ini teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada topiknya. Sebelumnya perlu teman-teman ketahui apa sih mental illness itu. Mental illness atau gangguan kesehatan mental adalah kondisi seseorang yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi sesekali atau berlangsung dalam jangka waktu yang lama, teman-teman. Tergantung dari tingkat keparahannya. Gangguan kesehatan mental ini bisa terjadi pada siapapun, tidak pandang jenis kelamin, umur, dan bahkan orang yang terlihat sehat fisik pun itu tidak menutup kemungkinan mentalnya juga sehat atau baik-baik saja. Kemudian topik kedua, penting nggak sih mental health bagi setiap orang? Menurut saya sendiri, mental health itu penting banget bagi setiap orang. Kemarin kami sempat buat polling di Instastory untuk followers kami mengenai penting nggak sih kesehatan mental bagi kalian? Dan ada 98% dari followers kami yang memilih kesehatan mental itu penting banget, teman-teman. That's right, mental health it matters. Mental health itu penting. Jika seseorang tidak menjaga kesehatan mental, otomatis mentalnya terganggu. Dan itu menyebabkan seseorang mengalami mental illness atau gangguan kesehatan mental tadi, teman-teman. Kemudian topik ketiga, mental illness. Apa saja sih yang sering terjadi pada remaja? Jadi gangguan kesehatan mental yang sering terjadi pada remaja itu ada banyak ya, teman-teman. Tetapi yang umum terjadi itu seperti depresi. Di kehidupan remaja sekarang, siapa sih yang tidak merasakan depresi? Pasti semua orang pernah mengalami depresi. Tetapi depresi ada dua tingkatan, yaitu depresi mayor dan depresi minor. Depresi mayor itu adalah seseorang yang tidak sadar bahwa dia sedang depresi, dia sedang mengalami gangguan mental, itu dia tidak sadar. Bahkan seseorang tersebut tidak tahu lagi kemana arah hidupnya. Berbeda dengan depresi minor ini, teman-teman. Seseorang yang mengalami depresi minor itu dia sadar bahwa dia sedang ada gangguan mental, dia sedang mengalami stres, dia sedang depresi, dia sadar dan segera menemui seseorang yang bisa menangani keadaannya sekarang ini.
Biasanya juga seseorang yang sedang mengalami depresi minor itu akan mencari seseorang untuk bercerita agar setelah itu beban yang mengganggunya yang buat dia depresi akan mengurang setelah menceritakan apa yang dia rasakan saat itu. Tahu kan artis Marshanda? Dia mengalami depresi minor ini, teman-teman. Dia sadar dia punya gangguan mental dan dia berani speak up, berani untuk menceritakan dan memberitahu semua orang walaupun tanggapan netizen saat itu sangat memprihatinkan. Bahkan dia dibilang gila ya, teman-teman. Kemudian mental illness yang sering dia alami pada remaja juga ada PTSD atau stres pasca trauma. Gangguan mental ini sering dialami oleh remaja. Seseorang dengan gangguan ini biasanya mengalami mimpi-mimpi buruk, halusinasi, dan bahkan seperti ada bisikan-bisikan hal-hal aneh yang tidak ingin dia dengar atau lakukan. Dan orang-orang dengan gangguan PTSD ini biasanya pecandu alkohol, karena dengan meminum alkohol dia akan rileks. Bisikan juga mimpi buruk yang tadi dialami akan hilang dengan sendirinya. Kemarin sempat viral juga kan aktor Aliando Syarif yang speak up bahwa dia sedang mengalami mental illness. Dan PTSD ini adalah gangguan mental yang dia alami, teman-teman. Gangguan mental illness pada remaja selanjutnya ada gangguan kecemasan yang berlebihan. Seseorang dengan gangguan mental ini akan merasa cemas, takut, dan khawatir yang berlebihan terhadap apapun itu. Bahkan hal-hal yang belum dan mustahil akan terjadi itu membuatnya cemas dan secara berlebihan. Selanjutnya ada gangguan mood. Ini sekarang populer dengan istilah mood swing. Nah, banyak sekali nih remaja-remaja yang mengalami mood swing ini. Seseorang dengan gangguan ini bisa merasakan bahagia dan sedih yang berlebihan di luar batas normal. Selanjutnya ada disosiatif seperti bipolar yang punya kepribadian ganda. Seseorang dengan gangguan mental ini pikirannya, tindakan, dan aktivitasnya akan berubah-ubah. Itu terjadi pada seseorang yang mempunyai trauma berat. Baik, yang terakhir ada sindrom Tourette. Gangguan mental yang satu ini membuat seseorang penderitanya akan melakukan kitsch, yaitu gerakan dan ucapan yang berulang-ulang di luar kendali. Nah, penderita Sri, kamu pernah nggak sih nonton drama It's Okay Not Be Okay? Oh iya, pernah. Nah, itu ada salah satu pemerannya yang mengalami sindrom Tourette ini dengan mengulang-ulang perkataan di luar kendalinya. Kemudian topik selanjutnya dampak dan cara pencegahannya bagaimana. Untuk dampaknya itu setiap gangguan mental berbeda-beda ya teman-teman. Tetapi gangguan mental ini akan merugikan atau menyakiti diri sendiri, bahkan orang lain juga. Ujung-ujungnya itu kita bisa melukai diri sendiri, atau bisa berpikir untuk bunuh diri, dan hal-hal buruk lainnya yang dapat terjadi teman-teman. Dan untuk pencegahannya itu kita harus konsultasi dengan orang yang ahli seperti psikolog atau psikiater. Psikolog dan psikiater ini akan mendiagnosis kita dengan cara mereka seperti ngobrol dan wawancara, mengisi kuesioner, tes psikologi, dan sebagainya. Jika memang gangguan mental yang teman-teman alami terganggu dan mulai parah, maka psikiater yang akan memberi resep atau bahkan solusi lain seperti membaca buku, training, workshop, atau self-management untuk menangani mental health teman-teman. Jadi untuk kalian yang berpikir bahwa menemui psikolog atau psikiater ini hanya untuk orang-orang yang sakit jiwa, itu kalian salah ya teman-teman. Justru kita orang sehat dan akhir-akhir ini merasa stres, merasa depresi, mimpi buruk, dan sebagainya. Kalian bisa kok menemui psikolog atau psikiater ini. Dengan menemui ahlinya, kalian bisa tahu tingkat gangguan kesehatan mental yang sedang kalian alami. So, jangan takut menemui psikolog tersebut atau menemui psikiater tersebut, teman-teman. Sepertinya pembahasan kami mengenai mental illness cukup sampai di sini ya, Humairah. Ya. Dan kami juga akan menjawab pertanyaan dari teman-teman followers Instagram kami yang sudah memberikan pertanyaan seputar mental illness. Untuk pertanyaan pertama ada, seberapa berpengaruhnya sih keluarga harmonis untuk kesehatan mental?
Baik, keluarga itu adalah rumah kita untuk pulang. Ketika kita merasa lelah, capek, dan sebagainya, kita akan kembali ke rumah untuk beristirahat, menghilangkan penat tadi. Keluarga itu merupakan lingkungan terdekat kita untuk melakukan banyak hal. Keluarga yang harmonis otomatis akan menjadi contoh yang baik bagi setiap anak-anak. Dan sebaliknya, mohon maaf nih ya, kalau ada keluarganya yang tidak harmonis atau broken home, pastinya akan membawa pengaruh buruk, tidak hanya untuk orang tuanya, bahkan itu berdampak pada anak-anaknya, apalagi orang tuanya yang sering adu mulut di depan anak-anaknya, yang cerai dan berpisah, itu akan menjadi luka bagi setiap anak yang merasakan broken home ini. Keluarga yang tadinya jadi rumah untuk beristirahat malah menjadi beban bagi pikiran mereka, dan ujung-ujungnya akan mempengaruhi kesehatan mental pada anak-anak tersebut. Anak-anak ini jadi depresi dan stres, otomatis mengganggu pola makan, pola tidur yang baik bagi mereka, dan pastinya mengalami mental illness. Jadi keluarga yang harmonis itu sangat berpengaruh bagi kesehatan mental teman-teman. Ya, benar sekali. Kemudian ada pertanyaan kedua, bagaimana sistem terapi yang cocok untuk menanggulangi kesehatan mental yang sudah parah? Harus menemui psikolog dan psikiater dulu, teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini harus menemui psikolog dulu. Dan setelah psikolog mendiagnosis dengan berbagai caranya, jika mental kalian benar-benar terganggu, maka psikolog akan merujuk ke psikiater. Mengapa? Karena psikolog tidak memberi resep seperti psikiater, makanya dilakukan rujukan, teman-teman. Kemudian di psikiater, teman-teman juga melalui beberapa tes, dan kalau teman-teman dinyatakan mengalami gangguan mental yang sangat parah, maka psikiater akan memberi resep obat, atau bahkan teman-teman akan direhabilitasi untuk proses penyembuhan teman-teman. Kemudian ada pertanyaan ketiga, selain dari berobat, apakah ada cara lain untuk mencegah penyakit mental illness tersebut? Oke, baik. Selain dari berobat, diri kita sendirilah yang bisa mencegah penyakit mental illness ini, teman-teman. Dan dengan melakukan beberapa cara juga tentunya, seperti bersifat terbuka. Dengan cara ini, teman-teman bisa terbuka dengan peristiwa-peristiwa yang sedang kalian alami. Dengan bersikap terbuka ini, teman-teman dapat dijauhkan dari rasa cemas karena sedang menutup-nutupi suatu hal. Kemudian berolahraga. Ada kata pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi dengan olahraga maka fisik dan mental kita akan fresh dan bisa menjauhkan kita dari gangguan-gangguan mental. Kemudian kita juga bisa dengan meditasi. Dengan kegiatan meditasi ini, kegiatan relaksasi ini, teman-teman dapat menumbuhkan pikiran positif. Dengan pikiran positif tersebut, maka kita akan dijauhi dari rasa stres dan sebagainya yang memicu gangguan mental tersebut, teman-teman. Kemudian yang terakhir, selalu bersyukur. Dengan bersyukur terhadap apapun yang sedang kita alami, yang kita miliki, itu bisa membuat kita tenang dan tidak mencemaskan hal-hal yang bukan untuk kita atau bukan milik kita, teman-teman. Baik, beralih ke pertanyaan nomor 4. Di sini ada pertanyaan, mental saya rusak karena lingkungan keluarga dan pertemanan. Cara menghilang dari masalah itu bagaimana? Baik, di keluarga dan pertemanan yang tidak sehat itu memang akan memicu gangguan mental kita. Mungkin kamu sedang berada di lingkungan yang tidak sehat itu. Cara untuk menghilang dari masalah itu bagaimana? Nah, jawaban itu ada di diri kamu sendiri. Mengapa? Karena hanya kamu sendiri yang bisa menyelamatkan diri kamu. Juga dengan pertemanan yang tidak sehat tadi, kamu hanya punya pilihan untuk menjauh dari pertemanan itu, menjauh dari orang-orang yang jadi penyebab mental kamu rusak, dan cari pertemanan yang buat kamu nyaman agar mental kamu tidak terganggu. Oke, kemudian ada pertanyaan kelima. Cara mengatasi kalau kadang tiba-tiba ingat masa lalu, rasanya kayak langsung sakit di dada. Oke, ini pertanyaannya out of topic ya guys ya. Tapi tidak apa-apa, karena kamu sudah bertanya, maka kami akan menjawab. Kira-kira bagaimana nih, Humaira? Tapi ini masa lalu apa dulu nih? Masa lalu bersama pasangan kah atau masa lalu apa nih guys? Kalau masa lalu bersama pasangan sih menurut saya, siapa sih tadi yang bertanya? Oh, Kak Egy. Menurut saya sih masa lalu Kak Egy belum benar-benar selesai. Masih ada hal-hal yang mengganjal. Atau jangan-jangan Kak Egy masih belum move on nih.
Makanya setiap KG mengingat masa lalu akan terasa sakit. Cara mengatasinya ya selesaikan dulu perasaan-perasaan yang masih mengganjal di masa lalu. Biar saat kamu mengingat masa lalu itu sudah biasa saja, guys. Oke, itu dari kami ya, Kak. Semoga membantu. Baik, beralih ke pertanyaan nomor 6. Di sini ada pertanyaan, tutor menanggulangi gangguan mental, Kak. Nah, sekarang tuh ada istilah healing atau penyembuhan. Nah, penyembuhan mental ini bisa dilakukan dengan psikolog atau psikiater seperti yang kita jelaskan sebelumnya, dan bisa dilakukan dengan diri sendiri atau istilahnya self healing. Ada beberapa cara untuk melakukan self healing ini, teman-teman. Yang pertama ada self care, di mana kita tetap perlu untuk merawat kesehatan mental kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk memikirkan orang lain, namun lupa memikirkan diri sendiri. Lakukan hal-hal yang baik untuk kesehatan mental kita, seperti melakukan hobi kita, berolahraga minimal 15-30 menit setiap hari, tidur yang cukup, banyak minum air putih, makan makanan yang sehat, ngobrol dengan teman-teman, jalan-jalan menikmati alam, berdoa, bermeditasi, dan hal-hal yang kita sukai. Yang kedua ada self-awareness, ketika kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita, apakah itu perasaan sedih, takut, cemas, atau marah, cobalah pahami dan rasakan apa yang sebenarnya sedang kita pikirkan dan rasakan. Cobalah untuk fokus pada saat ini dan tidak menghakimi perasaan tersebut. Perasaan tersebut tidaklah baik atau jahat, perasaan hanyalah sebuah perasaan. Sebuah emosi, cobalah tanyakan pada diri sendiri dan pahami tentang apa yang sebenarnya diinginkan dan dirasakan saat ini. Satu-satunya orang yang mampu berbicara dengan lubuk hati terdalam adalah diri kita sendiri. Yang ketiga sekaligus yang terakhir ada self forgiveness. Pada self forgiveness ini kita bisa melakukan healing dengan cara memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain yang pernah membuat kita merasa down. Hal itu kita lakukan agar kita merasa lega dan tidak lagi terganggu. Hal itu kita lakukan agar kita bisa memaafkan orang-orang tersebut dan bisa berdamai dengan diri sendiri. Next, pertanyaan ke-7, bagaimanakah kondisi mental orang yang menyalahgunakan narkoba dalam jangka waktu lama? Kondisi kesehatan mental pada orang yang menyalahgunakan narkoba dalam jangka waktu panjang itu akan mengalami gangguan kecemasan dan kebingungan, depresi, dan stres yang sangat amat lama juga, teman-teman. Kita tahu sendiri ya, teman-teman, mengenai efek narkoba ini. Narkoba itu memang obat penenang untuk orang-orang yang sakit jiwa, dan obat itu memang legal di rumah sakit jiwa. Tetapi lain lagi ketika orang yang sehat namun mengonsumsi narkoba ini. Orang sehat ini mungkin punya masalah sehingga membuat dia stres, membuat dia depresi, dan akhirnya mengonsumsi narkoba. Dengan itu mereka akan merasa tenang. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka akan kecanduan dan justru membuat gangguan mental mereka ini semakin parah. Orang yang menggunakan narkoba dengan jangka waktu lama itu akan semakin merusak mental mereka. Depresi, halusinasi, paranoid, gelisah, stres, dan bahkan daya ingat dan konsentrasi mereka itu akan menurun. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih menghindari masalah dengan cara mengonsumsi narkoba, sebaiknya jangan lagi ya teman-teman. Narkoba itu sangat berbahaya loh. Teman-teman bisa merusak diri teman-teman, masa depan teman-teman, dan bahkan menyakiti hati orang-orang terdekat teman-teman juga. Jadi jauhi narkoba tersebut, teman-teman. Baik, beralih ke pertanyaan nomor 8. Di sini ada ciri-ciri orang yang terkena gangguan mental. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan mental itu yang pertama ada merasa sedih berkepanjangan, kadang tanpa sebab yang jelas. Yang kedua ada mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga ada merasa lelah yang signifikan, tidak berenergi dan mengalami masalah tidur. Yang keempat ada sering marah berlebihan dan sangat sensitif. Dan yang kelima sekaligus yang terakhir ada merasa putus asa dan tak berdaya. Jadi jika teman-teman mengalami ciri-ciri tersebut, cobalah untuk mencari solusi agar tidak berlarut-larut di dalamnya, atau teman-teman bisa melakukan beberapa hal untuk menyembuhkan gangguan mental yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi itu tadi ya teman-teman ciri-ciri orang yang terkena gangguan mental. Selanjutnya ada pertanyaan ke-9. Mental health memang penting, tapi bagaimana dengan stigma mengenai mental illness itu sendiri?
sendiri. Sementara dinilai orang yang tidak sehat secara mental itu hanya caper, lebay, dan sebagainya. Bagaimana dengan hal ini? Ya, memang sih di Indonesia mental health itu masih disepelekan. Jadi orang-orang yang terkena gangguan mental ini ketika mereka speak up, ketika mereka menceritakan gangguan mental yang mereka alami, itu malah dikata-katai atau malah melabeli bahwa mereka itu gila. Tetapi kembali lagi ya teman-teman, mental setiap orang itu berbeda-beda. Bisa jadi yang menurut kita biasa saja, tetapi menurut seseorang atau menurut orang lain itu sangat mengganggu kesehatan mental dia. Jadi kita harus peduli terhadap mental satu sama lain. Tetapi sekarang orang-orang mulai peduli loh dengan kesehatan mental. Bahkan banyak artis dan juga selebgram yang speak up mengenai kesehatan mental. Mereka peduli terhadap orang-orang yang mengalami gangguan mental ini, teman-teman. Bahkan banyak juga loh sekarang orang yang membuat simbol titik koma, di mana simbol titik koma tersebut merupakan simbol psikolog yang mempunyai arti tersendiri. Simbol itu mempunyai arti bahwa masih ada harapan hidup untuk mereka, tidak menjadi titik yang akan mengakhiri hidup mereka. Jadi itu makna dari simbol titik koma itu, teman-teman. Itu merupakan simbol bagi para pejuang mental health itu sendiri. Oh ya, jika orang-orang bertanya apa yang harus saya lakukan ketika seseorang sedang menceritakan gangguan mental yang mereka alami, apa solusi yang harus saya usulkan ke mereka? No, kamu tidak harus memberikan solusi. Jika mereka bercerita, cukup didengarkan saja, teman-teman. Dengan begitu, teman-teman sudah membantu menghilangkan rasa stres yang mereka alami. Karena pada dasarnya, orang-orang yang mengalami stres dan depresi itu hanya butuh teman untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Jadi, teman-teman cukup mendengarkan saja. Baik, kita beralih pada pertanyaan 10 sekaligus pertanyaan terakhir. Di sini ada apa hubungan remaja dengan kesehatan mental? Jadi remaja dan kesehatan mental itu sangat berkaitan ya menurut saya. Karena kesehatan mental bagi remaja itu sangat penting. Dengan merawat kesehatan mental, maka remaja-remaja ini tidak akan mengalami mental illness tersebut, teman-teman. Jadi remaja dan kesehatan mental itu sangat berkaitan satu sama lain. Seperti itu teman-teman, jadi itu tadi hubungan remaja dengan kesehatan mental. Itu tadi beberapa pertanyaan dari followers Instagram kami. Semoga jawaban dari kami bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, next, kami kemarin juga membuat snap Instagram untuk teman-teman yang ingin meluapkan emosi atau ingin bercerita ke kami. Dan ada satu cerita yang masuk dari seseorang yang identitasnya tidak akan kami kasih tahu, karena kami sudah berjanji untuk menyembunyikan identitas orang tersebut, teman-teman. Untuk ceritanya akan dibacakan oleh rekan saya hari ini, Siti Umairah. Mari kita dengarkan bersama-sama, teman-teman. Baik, di sini saya akan menceritakan pesan kiriman dari salah satu followers Instagram. Waktu umur 13 tahun, aku dibully banget, parah. Aku pengen di sekolah tuh kayak anak normal biasa, punya teman duduk sebangku di sekolah. Tapi aku gak ngerasain itu selama 3 tahun, bisa banget. Aku duduk di paling pojok dengan tempat duduk tidak memiliki sandaran karena memang rusak. Saat aku mau lewat lorong ke jalan ke WC, di dekat tempat itu kakak senior duduk saat jam istirahat, malah tidak memperbolehkan aku untuk lewat. Aku ditahan, lalu kakak senior tersebut malah memukul lengan dengan keras, bahkan aku didorong. Setelah aku keluar dari lorong tempat senior duduk, aku menangis tuh di belakang sekolah, sempat kepikiran untuk bunuh diri saja. Tapi udah aku urungkan niat ini nih, karena aku takut. Bukan hanya senior yang membuli, tetapi teman laki-laki di kelas aku itu sama memperlakukan aku seperti itu. Saat aku jalan ke kantin, mereka memanggilku dengan panggilan You Black. Menertawai aku, bahkan melempari aku dengan kertas. Siapa sih yang mau diperlakukan seperti itu? Kejadian ini bukan hanya sekali itu membuatku mentalku down. Emosi aku nggak stabil, terkadang menangis tanpa sebab. Kalau nggak sengaja ketemu teman atau kakak senior yang pernah membuli aku saat SMP, aku merasa takut. Iya, takut kejadian terulang lagi. Saat itu aku mampu memanipulasi raut wajah agar terlihat baik-baik saja, padahal saat itu aku sangat takut.
merasa minder, detak jantung tidak beraturan. Saat aku sendiri di kamar, selalu menangis di sudut kamar mengingat apa yang terjadi. Mau cerita tapi ke siapa, tidak ada yang peduli. Kebetulan aku ingin mengurangi beban di dalam hati, jadi aku cerita di sini. Terima kasih, kata dia. Tanggapan saya dalam kasus ini adalah seperti yang mana kita tahu bahwa bully adalah tindakan kekerasan yang harus dijauhi kaum milenial. Mungkin bagi beberapa orang membuli seseorang itu hal yang membuat keren, padahal agama pun melarang kita melakukan itu. Berbuat baik kepada siapapun itu harus, karena pada dasarnya kita tahu seberapa kuat, kita tidak tahu seberapa kuat mental seseorang dalam menghadapi hal yang seperti ini. Jadi ayo sama-sama kita hapus bully ini. Kita harus memberi dukungan pada korban yang mengalami hal seperti ini agar dia tidak merasa dikucilkan atau diasingkan, dan bagi si pelaku harus diberikan nasihat agar dia tidak mengulangi hal tersebut lagi. Untuk kamu pribadi nih, gimana nih pendapat kamu tentang kasus seperti ini? Ya, memang benar. Apa yang kamu sampaikan tadi memang benar. Dari cerita tersebut juga kita sudah tahu ya teman-teman, tingkat stres atau tingkat depresi seseorang itu berbeda-beda. Mungkin bagi orang-orang yang melakukan bullying tersebut, bagi mereka hal itu biasa saja. Tetapi tanpa mereka sadari, mereka sudah merusak atau menjatuhkan mental orang itu, teman-teman. Berhubungan dengan cerita itu, saya akan menjelaskan 5 tahapan kesedihan yang telah dia alami atau dia rasakan. Atau bahkan semua orang pernah dan akan mengalami tahapan kesedihan ini. Yang pertama itu ada tahapan denial atau penyangkalan. Di penyangkalan ini, dalam penyangkalan ini mereka tidak akan menerima apa yang terjadi pada mereka. Mereka berpikir, kenapa sih harus aku yang mengalami ini? Kenapa sih mereka membuli aku? Kenapa sih Tuhan menakdirkan jalan hidupku seperti ini? Nah, itu tahapan denial, teman-teman. Kemudian dari tahapan tersebut, dia akan beralih ke tahapan anger atau kemarahan. Dia akan marah kepada dirinya sendiri, marah kepada orang-orang yang membulinya, dan bahkan bisa saja marah kepada Tuhan. Kemudian setelah seseorang merasakan tahapan anger ini, tahapan kemarahan, dia akan beralih ke tahapan bargaining atau menawar. Dia akan berpikir untuk mengakhiri hidupnya saja. Dia akan menyuruh Tuhan untuk mengambil nyawanya saja. Itu merupakan tahap bargaining, teman-teman, atau menawar. Kemudian dari tahapan itu dia akan merasa depresi. Nah, di depresi ini dia akan mencoba untuk menyakiti dirinya, menyakiti orang lain, bahkan dia bisa berpikir untuk bunuh diri saja, untuk mengakhiri semua masalah di hidupnya. Dari tahapan depresi tersebut, dia akan beralih ke tahap akhir atau acceptance. Di tahapan acceptance ini atau tahapan penerimaan ini, dia akan merasa menyesal. Yang tadinya dia melukai dirinya sendiri, melukai orang lain, dari perbuatannya itu dia akan menyesal. Kenapa sih saya harus melakukan itu kepada diri saya, melakukan itu kepada orang lain. Nah, di tahap itu dia akan menerima semua masalah yang terjadi di dalam hidupnya, teman-teman. Dengan satu alasan bahwa dia akan merubah semuanya, dia akan merubah hidupnya. Mungkin yang tadinya dia diam saja pada saat dibully, dia akan merubah itu, dia akan melakukan perlawanan, sehingga orang-orang tersebut tidak mudah untuk membuli dia, teman-teman. Itu merupakan 5 tahapan kesedihan yang dialami orang si pencerita tadi, teman-teman. Dan bahkan 5 tahapan kesedihan ini akan dialami dan pernah dialami seseorang atau semua orang. 5 tahapan kesedihan itu juga termasuk gangguan mental ya, teman-teman. Oke, baik. Cerita tersebut menutup podcast kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang sudah bertanya dan bercerita, kami ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya Siti Humaira dan rekan saya Sri Rahayu. Kami pamit. Thank you for watching and see you. See you guys.